Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Febrianti dengan NIM 12130200035 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan dari pertemuan 1 hingga 7. Pertemuan pertama memuat tentang kontrak belajar. Lalu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua, memuat mengenai konsep dasar politik hukum. Definisi dari politik hukum, dalam bahasa Belanda, politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan penetapan sebuah hukum. Menurut Padmowahjono, politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita dari sebuah hukum. Jadi, politik hukum itu merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum yang di dalamnya dibahas konsep, asas, garis besar, dasar rencana, serta tujuan itu sendiri. Ruang lingkup dari nilai dan aspirasi, perdebatan dan nilai perumusan, nilai-nilai dan aspirasi, penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, peraturan perundang-undangan, faktor-faktor politik hukum, dan pelaksanaan politik hukum. Selanjutnya mengenai batasan, ruang gerak politik hukum suatu negara, politik hukum kekuatan dan warga masyarakat, lembaga-lembaga yang berwenang. Itu untuk batasannya. Lalu, selanjutnya di pertemuan ketiga, pembahasan mengenai relasi politik dan hukum. Hukum dan politik memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan dan saling membutuhkan tentunya. Beberapa ahli berpendapat mengenai relasi politik dan hukum, di antaranya yang pertama adalah John Austin. Menurut John Austin, hukum tergantung pada siapa yang memberikan perintah mengenai kebijakan hukum. Produk hukum tergantung pada masa kepemimpinan seseorang yang memberi perintah. Lalu yang kedua ada Hans Kelsen. Beliau berpendapat bahwa pendapatnya berkaitan dengan hukum murni, yang menyatakan bahwa hukum dan politik tidak ada hubungannya. Lalu yang ketiga, Stuttori, dia menyatakan bahwa sebuah hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Yang keempat adalah Daniel F. Dia mengatakan bahwa seolah-olah berada di bawah subordinasi politik. Politik memegang penuh kendali tentang hukum. Lalu selanjutnya mengenai produk hukum tergantung pada perkembangan ideologi politik sebuah negara. Misalnya, ada suatu negara yang menganut ideologi komunisme, maka produk hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan ideologi komunisme itu sendiri. Lalu di pertemuan 4 mengenai sejarah politik hukum. Politik hukum sudah ada sejak lama, tepatnya pada zaman Yunani kuno. Pada masa Romawi dan Eropa, hukum sudah lama dikenal. Namun, ilmu politik hukum dapat dikatakan hal yang masih baru. Namun, sebenarnya pada sejarah sudah dikenal cukup lama. Saat abad ke-19, hukum yang sangat berkembang itu adalah hukum perdata. Seiring berkembangnya zaman, dari waktu ke waktu, mulailah muncul perkembangan masyarakat. Maka hukum pun ikut berkembang, sehingga hukum bersifat dinamis dan bisa dikatakan berpindah mengikuti perkembangan zaman. Namun, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hukum juga harus memiliki relasi yang kuat untuk memudahkan hal tersebut. Sejarah politik hukum pun dilatar belakangi oleh adanya kegelisahan serta ketidakpuasan para teorisi dan sarjana hukum terhadap metode atau penetapan hukum yang selama ini dipakai. Sejarah politik hukum dibagi menjadi dua, sejarah hukum implisit dan sejarah hukum eksplisit. Secara implisit,
menunjukkan bahwa politik hukum itu telah ada sejak zaman dahulu dengan adanya bukti-bukti tokoh yang menjadi pencetus politik hukum, yaitu Alfred. Lalu sejarahnya secara eksplisit dijelaskan bahwa politik hukum itu jelas dan ditegaskan oleh tokoh ilmuwan yang membuktikan bahwa buku yang dibuatnya. Lalu selanjutnya pada pertemuan kelima membahas mengenai pemikiran politik hukum Islam. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Siyasah Syariah fil Islah Ra'i wa al-Ra'iyah menjelaskan bahwa istilah politik hukum Islam disebut dengan siyasah syariah karena pengaplikasian dan al-madlahah mursalah yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dengan sara. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan kemanusiaan itu sendiri yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. 4 pandangan Ibnu Taimiyah terhadap politik, yaitu kosmopolitanisme, yang terpenting dalam pandangan konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kompolit dengan menentang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya. Lalu doktrin kekhalifahan, kepemimpinan berdasarkan syariah ialah yang merupakan konsep politik yang ditawarkan sebagai usaha memberikan solusi atas kondisi politik yang dihadapinya. Lalu institusi negara, suatu negara yang baik maka akan menciptakan hukum yang baik. Selanjutnya kepemimpinan. Kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Lalu selanjutnya adalah prinsip hukum Islam. Yang pertama ada tauhid. Hukum harus menunjuk pada pembuat hukum, memberi hukum atau memberi ketetapan tersebut. Selanjutnya kedua, keadilan. Aspek kesejahteraan dalam penetapan hukum itu harus adil seadil-adilnya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Dekati kebaikan dan jauhi kejelekan. Lalu selanjutnya, kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip hukum harus menjamin dan memerdekakan tanpa adanya diskriminasi. Persamaan atau egalite, at-taqwamun, toleransi. Lalu selanjutnya mengenai asas hukum Islam. Asas nafyu haraji, meniadakan kepicikan, dalam arti bahwa hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukhalaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaan sedikit pun sebagaimana tidak ada tantangan. Sehingga jika ada kesukaran yang muncul, bukan hukum Islam itu digugurkan, melainkan melahirkan hukum ruksah. Asas kilati taklif, yaitu tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukhalaf dan tidak menyukarkan. Lalu selanjutnya ada asas tadaruj atau bertahap. Pembinaan hukum Islam beralan setahap demi setahap, disesuaikan dengan tahap perkembangan manusia. Lalu selanjutnya ada asas kemuslihatan manusia. Hukum Islam sering dengan mendekati sesuatu yang ada di lingkungannya. Lalu selanjutnya ada asas keadilan. Bermakna hukum itu sama keadaannya, tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
Selanjutnya ada asas estetika, artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan atau memperhatikan segala sesuatu yang indah. Lalu selanjutnya, asal urut. Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Yang terakhir adalah asas syara, menjadi datiah Islam. Hukum yang diturunkan secara mukmal memberikan lapangan yang luas kepada para filsuf untuk berijtihad dan guna memberikan sesuai perkembangan peradaban manusia. Lalu selanjutnya adalah pertemuan ke-6 mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama adalah fakultatif, yaitu hukum yang tidak wajib ditaati dan sifatnya tidak mengikat. Lalu selanjutnya ada imperatif, yaitu lawan dari fakultatif, hukum yang wajib ditaati dan sifatnya memaksa. Lalu selanjutnya adalah referensi, yaitu hukum yang tegas demi terciptanya ketertiban umum. Pertemuan ke-7 mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum kedua, melanjutkan pembahasan sebelumnya di pertemuan ke-6. Selanjutnya adalah progresif, hukum yang bersifat mendapatkan aspirasi masyarakat, karakter-karakter. Sifat ini diantaranya yang pertama, meningkatkan perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Yang ketujuh, membangun negara hukum yang berhati nurani. Lalu selanjutnya adalah otonom, sifat hukum yang berada di pertengahan, tidak seperti progresif dan tidak juga seperti responsif. Karakter dari sifat ini ialah yang pertama, kebebasan berdasarkan prosedur yang benar. Kedua, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Yang ketiga, didiskresi dibatasi. Yang keempat, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan. Lalu selanjutnya, partisipasi masih dibatasi produsen yang mapan. Sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum yang terakhir adalah responsif. Sifat hukum ini lebih menyerupai sifat hukum progresif karena sesuai dengan istilah responsif, yaitu menanggapi. Maka sifat hukum ini berfungsi sebagai fasilitator aspirasi masyarakat. Karakter-karakternya yaitu yang pertama, di bawah azas hukum dan kebijaksanaan politik. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang substantif. Yang ketiga, diskresi diperluas. Yang keempat, menghindari pemaksaan. Alhamdulillah, sekian pemaparan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.